Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Pinky Luciana, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Saya semester 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Ahmad Mulhisin M, yang saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan sekalian. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mengupas sejarah Islam di Indonesia. Untuk mempelajari suatu agama, termasuk agama Islam, harus bermula dari mempelajari aspek geografis dan geografi persebaran agama-agama dunia. Setelah itu, dapat dipahami pula proses kelahiran Islam sebagai salah satu dari agama dunia. Sebagai salah satu dari agama dunia, terutama yang dilahirkan di Timur Tengah, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Untuk dapat memahami proses perkembangan Islam sehingga menjadi salah satu agama yang dianut oleh penduduk dunia yang cukup luas, terlebih dahulu harus mengenai tokoh penerimaan ajaran yang sekaligus menyebarkan ajaran itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah. Keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia memaksakan Islam sebagai pendatang. Semenjak awal kelahiran Islam memiliki watak yang pluralistis. A. Proses masuknya Islam di Indonesia. Islam datang di berbagai daerah Indonesia tidak secara bersamaan. Demikian pula kerajaan dan daerah yang didatanginya memiliki situasi sosial, budaya, dan politik yang berbeda-beda. Sedangkan sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya adalah yang pertama ada berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di Indonesia bagian barat, termasuk Selat Melaka pada waktu itu. Yang kedua, berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marsipolo tahun 1292 Masehi. Yang ketiga, berita Cina. Berita ini diketahui melalui catatan Mahuan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Yang keempat, sumber dalam negeri. Salah satu pengaruh berkembangnya Islam di Indonesia yaitu penemuan sebuah batu di Leran, Gresik. Batu tersebut bertuliskan bahasa Arab. Ada juga kajian seminar ilmiah yang diselenggarakan pada tahun 1963 di Kota Medan yang berisikan 3 hasil, yaitu yang pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi langsung dari negeri Arab. 2. Daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. 3. Para dai yang pertama mayoritas adalah para pedagang. Baik, yang B, saluran dan cara Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Ini adalah taraf permulaan dari saluran Islamisasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Yang kedua, saluran perkawinan. Ini merupakan salah satu saluran Islamisasi yang penting dan yang paling mudah. Contohnya perkawinan antara putri
kaum pribumi dan para pedagang Islam. Melalui perkawinan ini terlahirlah seorang muslim. Yang ketiga, saluran tasawuf. Saluran tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses islamisasi. Jalur tasawuf yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya, bahkan ajaran Islam yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam. Yang ketiga, saluran pendidikan. Dalam saluran ini, para ulama dan guru-guru agama berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan Islam dengan pendidikan seperti mendirikan pondok dan sekolah-sekolah Islam. Dan yang keempat, saluran kesenian. Contohnya seperti seni bangunan, seni pahat atau seni lukir, seni tari, seni musik, dan sastra. Example, seni bangunan seperti masjid. Pada waktu itu, ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur di Cirebon, Masjid Ageng di Banten, dan sebagainya. Yang kelima, saluran politik. Dalam saluran ini, pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar. Misalnya ketika sang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya pun akan mengikuti jejak rajanya. Yang C, perkembangan Islam di Indonesia masa kerajaan-kerajaan. Setelah fase penyebaran Islam dengan dakwah secara besar-besaran, kerajaan-kerajaan Islam mulai terbentuk di kepulauan ini. Di antaranya kerajaan-kerajaan yang pertama ada Kerajaan Malaka pada tahun 803 sampai 917 Hijriah atau 1400 sampai 1511 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Aceh pada tahun 920 sampai 1322 Hijriah atau 1514 sampai 1904 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Demak pada tahun 918 sampai 960 Hijriah atau 1512 sampai 1552 Masehi. Yang keempat, Kerajaan Banten pada tahun Kerajaan Banten pada tahun 960 sampai 1096 Hijriah atau 1552 sampai 1684 Masehi. Yang kelima, Kerajaan Goa Makassar pada tahun 1078 Hijriah atau 1667 Masehi. Dan yang terakhir, Kerajaan Maluku. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.